Sekelompok tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang mendatangi salah satu ulama yang dihormati di negara ini. Beliau adalah Gus Mus. Para tokoh itu resah dan gelisah melihat perjalanan politik serta situasi nasional yang mulai berbelok, tidak lagi lurus seperti yang diharapkan para pendiri bangsa. Para tokoh yang berlatar belakang budayawan, rohaniawan, pemerhati, akademisi hingga seniman menyuarakan hal yang sama seperti yang disuarakan Gus Mus dalam puisinya Republik Rasa Kerajaan. Inilah zaman kemajuan, ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada Republik Rasa Kerajaan. Mereka berbeda dengan musuh-musuh Jokowi selama ini yang asal bunyi, asal mencaci, asal menjual harga diri, asal fitnah sana-sini sampai nuduh PKI. Mereka orang-orang yang terjaga integritasnya, dedikasinya, komitmennya. Mereka prihatin, rezim Orde Baru sudah tumbang. Cita-cita mengembalikan negara pada relnya sudah mulai goyah. Mereka pendukung Jokowi yang setia pada NKRI, bukan Jokowi yang sudah lalai, malah lupa diri. Dulu memang Jokowi kita puja-puji, karena memang mau mendengar suara rakyat, mau bekerja keras, mau membenahi negeri ini. Tetapi di saat rakyat sudah mempercayai, kepala negara seakan-akan abai pada segala apa yang sudah dijaganya. Waktu tingkat kepuasan pada pemerintah mencapai titik tertinggi, mengapa kini Jokowi seolah enggan meninggalkan jabatannya? Kekuasaannya bak tirani yang seakan-akan tuli dan tidak mau mendengar lagi dengan hati. Kita merasakannya, dia menggenggam penuh kekuasaan dan tak rela memberikannya pada yang lain. Kita merasa negara ini dipimpin oleh orang yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui apa yang menyebabkannya berubah total serta tak terjangkau oleh teriakan rakyatnya. Darah dan nyawa yang sudah dipertaruhkan rakyat maupun mahasiswa dalam gerakan reformasi kini mulai terlihat kembali buram dan suram. Di depan kita serasa berdiri tembok China yang besar dan kokoh, yang sulit sekali ditembus, apalagi hanya oleh teriakan rakyat jelata. Kita tak lagi melihat Jokowi menginginkan negara ini maju, tapi merasakan dirinya tetap ingin berkuasa. Bayangan dia rakus kekuasaan sama sekali tidak pernah ada, berkelebat atau terlihat dalam sikap maupun pernyataannya. Tapi apa daya, kita dipertontonkan dengan kelihayannya memainkan kekuasaan, memaksa apa yang tidak mungkin, kita semuanya benar-benar jadi mungkin. Bahkan dulu dia mengatakan, Gibran belum waktunya dan minim pengalaman untuk dicawapreskan. Kalimat itu tak lagi terngiang di otaknya. Berkali-kali bilang ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Sekarang dia sudah tidak mau tahu. Ojo kesusu dan ojo gerusa-gerusu benar-benar kata yang tanpa makna, bukan simbol, apalagi berarti filosofis. Semua orang-orang sekelilingnya memegang kendali penuh di pos-pos strategis. Dampaknya, yang memegang posisi itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh Jokowi. Jabatan-jabatan itu seakan hadiah, giveaway, pemberian cuma-cuma. Mereka ditempatkan di pos-pos strategis, kemudian bergerak bila dibutuhkan. Dulu, ketika Anwar Usman menikahi adik ipar presiden Juni tahun lalu, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar ketua MK itu mundur dari jabatannya. Desakan itu tak kuat
rakyat tak memprediksi Jokowi akan banyak mencampuri Pilpres. Oh, jabatannya sudah 2 periode. Tidak ada yang berpikir ada PSI yang kini diketuai oleh Kaesang. Gugatan batas usia cawapres oleh Almas, mahasiswa UNSA, anak aktivis anti korupsi Boyamin yang pernah tinggal di Solo. Apakah cukup? Tidak. Jenderal Listio Sigit Kapolri dan Jenderal TNI Agus Sudibyo, Kepala Staf Angkatan Darat. Keduanya mantan Dandim serta Kapolres Solo waktu wali kota dijabat oleh Jokowi. Banyak pihak menduga keduanya ditempatkan jadi pucuk pimpinan di kesatuan demi suksesi putra sulung kepala negara. Ratusan juta rakyat Indonesia pun kecewa atas berbagai kejadian akhir-akhir ini. Kolega dan orang yang bisa diatur ditempatkan di pos strategis. Lembaga hukum diintervensi hingga kesuciannya ternoda. Dan bila diperhatikan, trias politika saat ini sudah mirip sistem Orde Baru, namun dalam tampilan lebih modern dan terstruktur. Rakyat benar-benar bingung. Tidak lagi mengenali presidennya, takut dengan ambisi kuasanya. Entah apa yang bisa membuatnya jadi berubah total. Jauh lebih mengkhawatirkan, Jokowi justru malah mempercayakan anaknya pada Prabowo. Orang yang dalam 2 pilpres lalu menjadi lawannya. Sulit dipercaya. Kenapa? Jokowi beralih pikiran, berubah haluan, berganti sekutu. Tidak ingatkah bagaimana cara mereka berkampanye, cara mereka menghina, cara mereka menghasut, cara mereka mencari dukungan? Lihatlah siapa saja yang bergabung dengan mereka. Ada Fadlizon, Fahri Hamzah, Ahmad Dhani, Andi Arief, hingga Neno Warisman yang pernah berdoa takut tidak ada lagi yang menyembah Tuhan jika Jokowi jadi presiden. Satu hal yang pasti, segala perilaku Jokowi tetap rakyat kritik. Semoga suatu saat beliau sadar serta lebih berhati-hati. Sebab mereka yang kini berada di sekeliling Gibran banyak yang mengharapkan Jokowi tidak meninggalkan legasi kepemimpinan yang baik. Walau bagaimanapun, jasa seseorang yang bakal diingat adalah di masa-masa akhirnya. Nepotisme kekuasaan, Anda lihat sendiri, ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua.